Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi saya dengan Ivan dari Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih mengenai gitarnya Yannick ya. Setelah tadi dimainin. Sama lagi kita tanya hal yang sama seperti gitar yang tadi. Pertama dari aspek craftsmanship-nya dulu, gimana menurut Niko? Menurutku craftsmanship-nya rapi sih, nggak ada yang coak-coak gitu. Jadi ya sesuai selera saya suka yang glossy gini kan. Jadi Full gloss ya? Ya full gloss, ini glossnya bener-bener gloss banget sih. Benar. Ini ciri khas gitar-gitar Jepang ya, teman-teman semua. Gitar-gitar Jepang itu punya ciri khas luar biasa rapi. Itu kelebihan utama dari gitar Jepang. Nah, cuma kalau kita perhatiin di sini Niko nyadar nggak ini ada cacat sedikit di sini. Ada kayak somplak sedikit ya. Oh iya, hitam. Itu ya, harusnya ini nggak umum ditemukan di gitar Jepang. Biasanya gitar Jepang sangat perfect. Nah, terus aspek kedua yang paling penting ya dari aspek soundnya. Niko bisa cerita apa? Apa kesannya ketika main gitar ini? Ceritakan aja sejujurnya. Kok jadi pandangan saya sebagai player ya, ini tuh gitar menurut saya enak kalau untuk suara. Saya bisa bilang enak, kenapa? Karena kalau kita lagi main, mungkin tergantung senarnya juga ya. Untuk saat ini senarnya mungkin pakai yang bronze, mungkin kalau selanjutnya pakai yang post bronze ini bakal kerasa bassnya lagi. Ya di sini bassnya juga kerasa sih, midnya kerasa, high-nya kerasa juga. Soalnya ini kan jumbo ya, jadi lumayan kenceng, tapi nggak sekenceng yang sebelumnya. Jadi untuk sound ya segitu sih. Nah, kalau tadi dari sisi craftsmanship berapa nilainya kira-kira? Kalau dari sisi craftsmanship saya Mungkin perfect. 9/10 deh, karena ini kan di sini Ada cacat ya. mungkin nggak akan notice banget sih, cuma ya cukup ngaruh lah. Ya apalagi ini seri tertingginya Yamaha kan, iya. Bener-bener flagship yang nggak ada lagi produk yang di atas ini. Ya. Oke, kalau dari segi sound berapa nilainya?
Kalau dari segi sound saya bisa nilai 10/10 karena ya ini tergantung senar juga sih. Tergantung senar ya. Oke. Nah kalau dari sisi playability gimana? Kalau playability untuk sekarang 8/10 karena keras banget sih kerasanya. Oh Niko ngerasa keras ya, memang actionnya pun kalau kita lihat itu tinggi ya actionnya ya. Nah ini memang kalau saya boleh berbagi pengalaman ya, ini memang sering sekali ditemukan di gitar Yamaha ya teman-teman. Jadi saya sekitaran tahun 2009 lalu, 2008, saya pernah punya Yamaha CPX yang limited edition, yang satu negara tuh dibatasi hanya 4 unit atau 5 unit yang dulu pakai arah mata angin. Jadi ada utara, selatan, barat, dan timur. Plus ada yang di tengah, natural ya. Nah saya punya waktu itu yang east, yang timur. Nah itu juga problemnya seperti itu. Jadi actionnya tuh di setup tinggi sekali. Saya juga kurang ngerti sebetulnya ya, kenapa di setup demikian tinggi actionnya. Tapi di luar dari action itu, Niko juga tadi bilang merasa dipetik tuh kayak kaku ya. Ya kaku banget. Kayak susah ya dipetik di tangan kanan ya. Oke. Nah sekarang dari sisi playability udah, sekarang dari sisi harga ya kita bahas. Produk ini harga resminya adalah 6.000 US dollar. Nah berarti kalau misalnya kita asumsikan kurs rupiah saat ini ya berbanding US dollar yang hampir mencapai 16.000, berarti harga gitar ini kira-kira 106 juta. Nah gimana dengan harga 106 juta nih, oke nggak gitu produk ini? Menurut saya oke. Oke ya. Tapi kita bisa dapat harga yang lebih murah dan setara sama ini. Jadi kita bisa mungkin ngelirik brand lain atau brand handmade lain yang mungkin lebih murah dari ini karena ini kan brand gede. Ya brand gede. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, ketika teman-teman beli sebuah gitar brandnya udah besar, kadang-kadang yang kita dapat itu, yang kita beli itu bukan pure quality. Quality mungkin teman-teman bisa dapat di produk lain yang mungkin setara atau bahkan jauh lebih bagus. Tapi kan dengan kita beli brand ini kita dapatkan prestisnya, gengsinya, ya betul ya. Ya, betul. Ya karena kan biar bagaimanapun kan ini sebuah produk ya. Sebuah produk nggak bisa dipisahkan dari prestis dan gengsi ya. Oke. Nah ada lagi mungkin yang mau ditambahkan kesan-kesannya mengenai gitar ini nih? Terus juga ini mahal karena ini sih seri paling tingginya dari akustiknya. Jadi kalian bisa bayangin sendiri lah ini seri paling tingginya. Nggak ada lagi yang di atasnya. Betul. Dan tidak pernah ada di Indonesia ya sebelumnya ya. Satu-satunya masuk melalui Ivan Guitar Studio tentunya. Oke, berarti sampai situ pembahasan produk ini, kita lanjut ke gitar berikutnya.